Part 38 akan terus mengawasi. Dengan bantuan seorang perawat, akhirnya pintu ruang rawat itu pun terbuka. Kini bukan Liam ataupun salah satu anggota Black Venom yang masuk, melainkan Zeon dan Zena. Awal kali masuk ke dalam ruang rawat itu, tatapan Zeon langsung tertuju pada seorang wanita yang nampak begitu cantik di pandangannya. Dia adalah Riley, seseorang yang sudah dijelaskan oleh Dancel bahwa wanita itu adalah istri Liam, Riley Aditama. Meski jelas-jelas wanita itu bernama Riley, namun entah kenapa dia selalu merasa bahwa wanita itu adalah Irish. Tubuhnya, rambutnya, sorot matanya. Tapi tentang gadis itu belum bisa Zeon kulik lebih jauh. Dia belum punya kuasa untuk bertanya lebih pada Liam tentang bagaimana keadaan Irish saat ini. Dan melihat Zeon datang, Riley sungguh terkejut. Dia tidak tahu apa maksud pria itu masuk ke dalam ruangan ini. "Siapa kalian?" tanya kakek agung. Dia bahkan berjalan menghampiri keduanya. Melihat pria dan wanita itu yang memiliki wajah serupa. Pria yang penuh dengan luka dan wanita yang coba membantu pria itu untuk tetap berdiri tegak. "Perkenalkan Kek, nama saya adalah Zena dan ini kakak saya Zeon," jawab Zena dengan sopan. Dia bahkan menundukkan kepalanya memberi tanda hormat. Meski melakukannya dengan kesulitan karena dia menahan bobot tubuh sang kakak. Mendengar nama Zena dan Zeon, kakek agung terdiam. Oma Putri pun menatap lekat keduanya. Mereka berdua cukup tahu kakak beradik itu dari cerita Liam. Seluruh anggota Black Venom di luar sana mengira bahwa Zeon akan banyak bicara untuk meyakinkan Oma Putri dan kakek agung. Tapi dugaan mereka semua salah besar karena nyatanya yang lebih banyak bicara di dalam ruangan itu adalah Zena. Sementara Zeon hanya menunjukkan wajahnya yang memelas, tak berdaya dan ringkih. Zena yang memohon maaf atas semua kekacauan yang mereka berbuat, sampai Riley ikut beraksi dan jadi keguguran. "Maafkan kami Kek, Oma. Jika bukan karena menyelamatkan kakakku, kekacauan seperti ini tidak akan pernah terjadi." Anggota Black Venom sudah melakukan banyak hal untuk berubah jadi lebih baik. Tapi pada akhirnya karena kakakku mereka harus kembali lagi ke dunia gelap. "Maafkan kami. Maafkan kami. Mohon Zena." Dia pun menangis. Bukan hanya sandiwara. Namun saat mengetahui Riley keguguran dan Diki meninggal dunia dia benar-benar merasa bersalah. Melihat gadis itu menangis dan memohon ampun akhirnya Oma Putri pun terenyuh. Sejak tadi juga dia dan sang suami terus menenangkan diri. Bahwa memang seperti inilah garis hidup sang anak, Riley dan Liam. Tak mungkin pula mereka terus menyalahkan semua yang terjadi. Menyalahkan Liam. Menyalahkan pria tak berdaya itu Zeon. Semuanya telah berjuang dalam kehidupan masing-masing. Hanya saja mereka saling terikat satu sama lain. "Berhenti menangis. Kami sudah memaafkan kalian. Lebih baik, bawa kakakmu kembali ke ruangan dan mendapatkan perawatan," balas kakek agung. Oma Putri setuju. Dia menganggukkan kepalanya dengan sangat jelas. "Maafkan Tuan Liam dan yang lainnya juga Kek. Aku dan Kak Zeon tidak akan merasa tenang jika mereka tidak Oma dan kakek maafkan. Ini semua gara-gara kami. Mohon Zena lagi. Bicara dengan sesenggukan. Dan untuk itu kakek agung hanya bisa mengangguk. Mungkin mereka bisa memaafkan. Tapi akan begitu sulit untuk lupa. Bahwa Liam dan Black Venom lah yang dulu telah menculik sang anak. "Aku mohon Kek. Aku mohon Oma." Pinta Zena sekali lagi. Dan kini Oma Putri yang menjawab. "Ya, kami memaafkan kalian semua. Kamu dan Zeon, Liam dan semuanya," balas Oma Putri.
Maafkan aku Oma. Aku yang bodoh jatuh cinta pada pria itu. Ucap Riley setelah Zena dan Zeon keluar dari ruang rawat mereka. Sebenarnya sebelum Zena dan Zeon datang tadi, telah banyak yang dibicarakan oleh ibu dan anak tersebut. Riley mengaku salah berulang kali, bahwa dialah yang pertama kali mendatangi klub malam waktu itu. Dialah yang menjatuhkan diri ke dalam dunia gelap tersebut. Riley mabuk sampai tak sadar jika ada dua orang yang telah menipunya dan membuatnya jadi tawanan Black Venom. Awalnya Liam kira pun dia adalah Cutland, bukan Riley. Namun dulu Liam adalah seorang mafia yang tak peduli dengan kebenaran tersebut, hingga tetap menjadikannya sebagai tawanan. Tapi sekarang Liam sudah berubah. Sudah banyak hal yang dia lakukan untuk bisa pantas bersanding denganku dan diterima di keluarga kita, kata Riley lagi. Di antara sepinya ruangan itu setelah Riley bicara, terdengar jelas suara helaan nafas kakek agung. Memisahkan Riley dan Liam pun kini nampak bukan solusi, karena nasi telah menjadi bubur. Maka menikmati bubur itulah yang harusnya mereka lakukan, bukan membuangnya. Toh memang benar, bahwa Liam telah berusaha untuk berubah. Restoran Black Venom Fried Chicken itu adalah bukti nyata perubahan Liam. Baiklah, kakek dan Oma akan memaafkan Liam. Tapi tolong mengertilah nak, tak mudah bagi kami untuk memperlakukannya seperti dulu. Tetap akan ada yang berbeda, jawab kakek agung. Riley hanya bisa mengangguk pasrah. Tidak dipisahkan dengan sang suami sudah membuatnya merasa bersyukur. Tentang penerimaan Oma Putri dan kakek agung dia yakin waktulah yang akan menjawabnya. Menjelang malam hari itu, akhirnya Liam dan seluruh anak buahnya diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruang rawat Riley dan Oma Putri. Semuanya menunduk siap mendengarkan keputusan Oma dan kakek. Kita semua tidak bisa merubah masa lalu. Tapi aku sangat berharap kalian benar-benar bisa merubah diri dan memperbaiki masa depan, ucap kakek agung. Siap kek, balas semua anggota Black Venom dengan begitu patuh. Seperti ini saja kakek agung sudah merasa bahwa dia jadi pimpinan orang-orang itu. Astagfirullahalazim. Jadi seperti ini rasanya jadi pemimpin mafia. Batin kakek agung. Lantas dia melihat ke arah sang menantu. Melihat Liam yang juga terus menundukkan wajahnya merasa bersalah. Sekali saja kalian kembali menyakiti anakku, maka aku akan membuat perhitungan pada kalian semua, ucap kakek agung lagi. Jika Riley yang menyakiti kami bagaimana kek? Tanya Sergei. Karena sekarang kondisinya tidak mungkin mereka yang menyakiti Riley. Justru wanita itulah yang akan terus menyakiti mereka semua. Namun Sergei tak sadar sudah mempertanyakan tentang hal itu. Berani-beraninya dia mengajukan pertanyaan itu. Sampai semua anggota Black Venom mendelik ke arahnya barulah Sergei sadar dia salah. Lantas menunduk dan menciut. Sementara kakek agung pun tidak menjawab pertanyaan Sergei tersebut. Setelah dimaafkan, seluruh anggota Black Venom pun keluar. Hanya tinggal Liam yang tersisa. Dan benar saja, di antara mereka kini keadaan jadi canggung tidak seperti dulu lagi. Liam duduk di tepi ranjang sang istri dan menggenggam tangan Riley erat. Sedangkan di samping ranjang Riley ada pula ranjang Oma Putri. Oma Putri yang memalingkan wajahnya. Simpan rahasia ini baik-baik. Tidak perlu mengatakannya pada Reza dan Rian. Kecuali kamu benar-benar ingin berpisah dengan Riley, kata kakek agung. Dia tak ingin masalah ini semakin membelenggu keluarga mereka. Biarlah jadi masa lalu Riley sendiri. Dan kini tetap fokus menatap masa depan. Maafkan aku kek, jawab Liam. Kakek agung hanya mengangguk. Aku akan terus mengawasi kamu, balas kakek agung pula dan kini giliran Liam yang mengangguk.
Dia akan sangat rela jika kakek agung mengawasinya. Lagi pula tentang cintanya pada Rili bukanlah sebuah kebohongan. Dia sangat mencintai Rili. Malam ini Oma Putri dan kakek agung sudah terlelap. Sepasang suami istri itu tidur di ranjang yang sama. Oma memang meminta ranjang dengan ukuran besar, hingga bisa menampung mereka berdua. Sementara Liam dan Rili masih setia terjaga hingga di jam 10 malam. Mereka saling pandang dan berulang kali melontarkan kata maaf. Banyak sekali hal yang sudah terjadi dan membuat mereka mengambil pelajaran dari hal itu. Rili kadang masih menangis, menyesalkan semuanya. Liam sungguh ingin mencium sang istri untuk menenangkan, namun takut malah mengganggu Oma dan kakek. Tahu sendiri bahwa saat mereka saling mencium bisa saja lepas kendali. Rencananya mereka hanya akan berada di kota Servo selama 3-4 hari. Tapi karena Rili sakit dan Oma Putri kondisinya melemah, akhirnya mereka tetap di sini selama 2 mingguan. Selama itu pula mereka tinggal di rumah Zeon yang baru. Setelah sadar, Zeon mengatakan semua harta karun Darkness pada Liam. Uang di bank dalam jumlah besar, berbagai macam jenis perhiasan mewah di bawah tanah dan masih banyak lagi. Dengan semua kekayaan itu bukan hal yang sulit bagi Zeon untuk mendapatkan rumah besar dalam waktu 1 jam. Sekejap saja rumah mewah itu telah dimiliki oleh pria itu, dan pada akhirnya jadi tempat tinggal mereka semua. Rili, Liam, Oma Putri, kakek agung dan semua anggota Black Venom. Sementara Zeon tinggal di rumah kecil milik sang adik. Reza dan Rian sangat khawatir dengan keadaan keluarganya di sana. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk datang menjemput. Tidak usah Res. Besok kami pulang. Tolak Oma Putri. Benar ya, besok pulang. Jika tidak aku dan Rian akan datang langsung ke sana. Balas Reza pula. Mereka terhubung dalam sambungan telepon. Iya, ini juga sudah bersiap-siap kok. Mana Liam? Tanya Reza pula. Kini yang bisa dia percaya untuk menjaga keluarganya di sana adalah Liam. Karena itulah dia selalu bertukar kabar dengan adik iparnya tersebut. Reza tentu saja masih memperlakukan Liam dengan sangat baik. Karena dia tidak mengetahui apa-apa. Andai Reza mengetahui yang sebenarnya, jelas sikapnya pun akan berubah seperti Oma Putri dan kakek agung. Itulah yang diinginkan oleh Oma dan kakek. Meski hati mereka hancur, tapi biarlah keluarga ini tetap utuh sebagaimana mestinya. Maka semua fakta buruk tentang Liam sebaiknya dikubur dalam-dalam. Ini Liam. Bicaralah, jawab Oma Putri. Dia juga langsung menyerahkan ponselnya kepada sang menantu dan Liam menerima uluran ponsel itu dengan segera. Halo Mas, jawab Liam. Dia juga sedikit menyingkir saat menjawab panggilan telepon itu. Asik saling bicara dengan sang kakak ipar dia sampai tidak menyadari jika Oma Putri terus menatap ke arahnya. Berulang kali Oma Putri menarik dan membuang nafasnya perlahan, sedang berusaha membuang rasa mengganjal yang ada di dalam hati. Entah bagaimana lagi caranya agar dia benar-benar bisa memaafkan pria itu. Selama 2 minggu berada di kota Servo, Oma terus saja memarahi Liam. Tapi Liam tetap menaruh hormat padanya. Bahkan dia baru tahu bahwa selama ini Liamlah yang menyiapkan makanan untuk sarapan dan makan malam. Ini Oma. Sudah teleponnya, ucap Liam. Dia kembali menghadap pada Oma Putri dan mengembalikan ponsel itu. Liam, Oma Putri, kakek agung, Rili dan Dansel sedang ada di kamar Oma. Beres-beres barang sebelum besok pulang ke Indonesia. Oma Putri lantas menerima ponselnya kembali. Sebelum Liam kembali menghampiri Rili di sebelah sana, Oma lebih dulu bicara. Kamu harus bisa bujuk Rili.
Buat dia jangan takut untuk hamil lagi. Ucap Oma lirih. Dia tahu sang anak merasa takut untuk hamil kembali. Takut kembali tak bisa menjaga anak yang dikandungnya. Takut membunuh anaknya sendiri lagi. Oma sudah berusaha menenangkan Riley. Tapi kemudian sadar yang bisa melakukannya hanyalah Liam. Oma tidak perlu khawatir. Tadi malam kami sudah membuatnya. Jawab Liam. Astagfirullahalazim. Geram Oma putri. Dia langsung mengambil bantal sofa dan memukul tubuh menantunya itu. Buk. Tapi Liam malah tertawa. Tawa yang membuat suasana di kamar itu seketika riuh dan hangat.